Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi faktor internal dan eksternal. Nah, jadi identifikasi faktor internal dilakukan menggunakan pendekatan bauran pemasaran dan kurung marketing mix. Nah, identifikasi faktor eksternal menggunakan pendekatan 5 kekuatan Porter dan kurung Porter's 5 force model. Nah, model ya guys. Nah, kemudian dihasilkan indikator kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta indikator peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Nah, ini kekuatannya dan kurung strengths. Nah, di sini ada S1 ya guys. S1 mutu dan kualitas produk terjamin seperti desain yang menarik dan unik. Nah, ini ada S2-nya. S2 tersedia dalam berbagai varian desain. Nah, yang ketiga ya guys, S3 harga lebih kompetitif dibanding pesaing dengan perbandingan kualitas yang sama karena kita lebih mudah menarik minat pelanggan. Nah, yang S4-nya memberikan kemudahan dalam pembayaran seperti barang dikirim baru dibayar. S5-nya kemudahan dalam proses pemesanan produk ya guys. Yang S6-nya memiliki beberapa jaringan bisnis. Kelemahannya guys. Nah, W1 sedikitnya SDM yang dimiliki atau tenaga ahli yang dimiliki. W2 lokasi bisnis yang kurang strategis karena agak jauh dari jalan raya. W3 kurangnya operator desain. W4 kurangnya alat bantu pekerjaan seperti tenaga dan operator. W5 belum memiliki program khusus dalam melakukan promosi produk. W6 sedikitnya konsumen yang mengetahui lokasi bisnis. Nah, di sini sudah dijelaskan ya guys, kekuatan dan kelemahannya ya guys. Nah, ini jadi S1 ini ada strengths. Nah, ini S1 ini adalah kekuatannya guys. Nah, ini weakness, ini adalah kelemahan. Jadi W1 ini kelemahan. Nah, selanjutnya ini ada peluang, opportunities ya guys. O1 ini peluang pertama ya guys, memiliki hubungan baik dengan masyarakat untuk memperluas relasi bisnis. Nah, yang kedua, produsen berperan dalam kegiatan promosi produk. Yang ketiga, desain produk yang mengikuti tren karena agar mudah diterima di pasaran. Yang keempat, loyalitas konsumen lama yang tinggi. Yang kelima, tanggapan yang baik dari konsumen yang telah menggunakan produk. Yang keenam, mengikuti alur perkembangan teknologi untuk memudahkan pemasaran. Jadi ada 6 peluang ya guys. Jadi sekarang saya akan membaca ancaman ya guys. Jadi ancamannya adalah munculnya pesaing baru dalam produk yang sama. Terus adanya produk pesaing yang lebih dulu dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, promosi pemasaran produk pesaing lebih agresif. Yang keempat, terbatasnya stok desain yang tersedia, kemampuan menawar dari pembeli semakin meningkat. Nah, yang keenam, ketidaktetapan harga jasa pengiriman undangan. Nah guys, selanjutnya ini adalah faktor internal bisnis. Jadi sudah katakan tadi ini kekuatannya guys. S1 ini kekuatannya. Ini mutu dan kualitas produk yang saya sudah baca tadi ya guys. Ini kekuatannya. Sebelah kiri itu kekuatannya. Jadi S1 itu kekuatan pertama ya guys. Nah, ini kelemahannya ya guys. W1 kelemahan pertama, sedikitnya SDM yang dimiliki. Mutu dan kualitas produk terjamin. Nah, tapi sedikitnya SDM yang dimiliki. Nah guys, ini adalah kekuatan tersedia dalam berbagai varian desain. Harga lebih kompetitif dibanding pesaing. Nah, jadi ini faktor internal bisnis ya guys. Nah, selanjutnya, nah ini eksternal perusahaan. Ini faktor dari eksternal perusahaan. Ada peluang dan ada ancaman guys. Memiliki hubungan baik dengan masyarakat untuk memperluas relasi bisnis. Jadi ini adalah peluangnya. Produsen berperan dalam kegiatan promosi produk. Nah,
desain produk yang mengikuti tren. Nah, kita harus memiliki produk yang harus mengikuti tren ya guys. Pokoknya harus mengikuti tren. Jadi kalau kita mengikuti tren, pasti banyak peluang untuk perusahaan kita guys. Nah, ini loyalitas konsumen lumayan tinggi, tanggapan yang baik dari konsumen yang telah menggunakan produk. Nah, mengikuti alur perkembangan teknologi. Jadi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dulu kita sudah mempunyai Facebook, kita harus ikuti, harus pakai Facebook. Terus sekarang harus pakai YouTube. Pokoknya harus ada IG. Pokoknya kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini adalah ada ancaman guys. Ancaman munculnya pesaing baru dalam produk yang sama. Dengan adanya ancaman, kita jadi semangat untuk menjalankan bisnis kita ya guys. Jangan takut, pokoknya kita harus berusaha. Ini ancaman kedua, adanya produk pesaing yang lebih dulu dikenal oleh konsumen. Jangan takut, seperti yang saya sudah bilang, jangan takut, kita harus tetap berusaha. Ini adalah yang ketiga ya guys, promosi pemasaran produk pesaing lebih agresif. Nah, yang keempat, terbatasnya stok desain yang tersedia. Nah, jadi yang kelima ini kemampuan menawar dari pembeli semakin meningkat. Kemampuan menawar dari pembeli semakin meningkat. Nah, kalau menawar itu pasti orang menawar. Terutama orang yang tidak mampu membayar atau orang yang mampu membayar pasti itu menawar guys. Tapi jangan takut ya guys. Jangan takut karena orang-orang menawar. Kita jadikan itu ancaman yang sangat besar. Ini bisa kita ambil jalan keluarnya. Apabila ada orang yang menawar, kita kasih aja harga yang sedikit aja lebih murah ya guys. Nah, yang keenam, ketidaktetapan harga jasa pengiriman undangan. Nah, jadi ini faktor eksternal perusahaan. Yang tadi itu adalah faktor internal. Nah, ini faktor internal bisnis, ini faktor eksternal perusahaan. Dan ini adalah alternatif strategi. Ini strategi dalam kurung analisis SWOT. Nah, ini penting ini guys untuk diketahui. Jadi proses perumusan strategi diawali dengan pembuatan matriks SWOT. Tujuan matriks SWOT adalah mengembangkan beberapa alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Nah, jadi dalam tabel ini adalah alternatif strategi dan kurung matriks SWOT, SWOT. Nah, ini adalah strengths. Ini strength itu adalah kekuatannya guys. Memperluas jaringan distribusi. Nah, pemasaran produk. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Nah, yang ketiga, memanfaatkan media internet untuk melakukan promosi produk seperti Facebook, WhatsApp. Nah, kita harus memanfaatkan media internet ya guys. Nah, ini adalah strategi WU. Menjalin kerjasama dengan produsen dalam melakukan promosi produk WI, W5, O1, O2. Ini yang kedua, menambah outlet baru untuk melayani pembelian langsung yang juga bisa difungsikan sebagai kantor cabang. Dan kurung W2, W3, O3. Ini membuat program promosi melalui periklanan dan pemberian insentif untuk menarik pembeli. Dan kurung W6 dan O3. Selanjutnya di sini ada tabel alternatif strategi strategi ya guys, dan kurung matriks SWOT. Nah, ini adalah strategi ST guys. Yang pertama ini membangun jaringan pemasaran yang terintegrasi. Jadi ini adalah strateginya guys. Strategi dan kurung ini ada S5, S6, T1, T3 dan T6. Ini yang kedua, strategi melakukan penawaran secara langsung kepada masyarakat sekitar untuk menginformasikan keunggulan produk S1, S2, S3, S6,
T2, T3. Dan inilah nomor 3, mengoptimalkan persediaan stok dan variasi produk. Nah, ini dalam kurung S5, T4, T5. Nomor 4, mempertahankan keunggulan biaya melalui efisiensi biaya pemasaran. Nah, dalam kurung S3, T1, T3. Ini strategi WT ya guys. Yang pertama, menambah serta mengusahakan pengembangan SDM bidang pemasaran. Ini ada kurung W5, W6, T3. Ini yang kedua, perancangan program relationship marketing. Nah, dan kurung W6, T1, T3, T6. Nomor 3, melaksanakan program sosialisasi atau pengenalan secara sistematif dan terstruktur. W6, T2, T3 ya guys. Nomor 4, melakukan outsourcing kegiatan pemasaran terhadap bisnis yang memiliki tenaga pemasaran yang lebih handal. Dan kurang W4, W5, T2, dan T3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya Akbar Al-Ghifari. Sekian penjelasan dari saya guys. Saya gugup ini untuk menjelaskan. Terima kasih ya guys. Terima kasih kepada Hendra dan Eko sudah menjelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.